Bagian waris saudara atau saudari kandung adalah sebagai berikut ya. Saudara kandung laki-laki bagiannya itu sisa ya. Dia cuma satu kondisi aja ya. Dia kalau nggak dapat sisa maka mahjub ya. Karena dia saudara kandung laki-laki. Nah, tapi syaratnya agar dia dapat sisa asobah adalah tak ada furuk laki-laki. Syaratnya tidak ada furuk laki-laki. Furuk itu anak ya, anak laki-laki atau cucu laki-laki. Atau tidak ada ayah atau tidak ada kakek menurut mazhab Hanafi. Jadi anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah dan kakek ini menghijab saudara kandung laki-laki. Jadi kalau mayit itu punya saudara kandung laki-laki itu terhijab jika ada anak, jika mayit punya anak laki-laki atau cucu laki-laki atau ayah atau kakek menurut mazhab Hanafi. Tapi kalau nggak ada empat orang ini ya, guru laki-laki atau ayah atau kakek ini nggak ada, maka saudara kandung mayit bisa mewarisi mayit ya. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya adalah saudara kandung perempuan atau saudari lah ya. Kalau biar mudah kita sebut saudari. Saudari kandung mayit ini punya beberapa kondisi. Ada tiga ya. Dia bisa dapat setengah. Tapi syaratnya jika sendirian. Pertama sendirian. Terus tidak ada furuk laki-laki atau anak dan atau cucu laki-laki. Tidak ada ayah dan tidak ada kakek. Nah, menurut mazhab Hanafi. Terus tidak ada saudara kandung laki-laki. Ini. Tidak ada saudara kandung laki-laki yang di atas tadi. Ya. Maka dapat setengah. Ya, ini sebenarnya bagian saudari kandung ini hampir sama ya. Bagiannya itu kondisinya itu seperti anak perempuan mayit. Ya, anak perempuan mayit. Ketika tidak ada anak perempuan itu. Ketika tidak ada anak perempuan. Tapi kalau ada anak perempuan, bagiannya ya enggak setengah ya. Setengah itu diambil anak perempuan jika sendirian. Kemudian kondisi kedua dia dapat 2/3. Syaratnya jika jumlahnya 2 atau lebih. Nah ini hampir sama seperti anak perempuan ya. Anak perempuan ketika sendiri juga dapat setengah, ketika 2 atau lebih 2/3 ya. Tapi syaratnya dia itu jumlahnya 2 atau lebih, terus tidak ada furuk ya, furuk laki-laki atau furuk perempuan ya. Tidak, mayit tidak punya anak laki-laki atau perempuan, tidak ada ayah, tidak ada kakek menurut madhab Hanafi ya, itu menurut madhab Hanafi. Kemudian tidak ada saudara kandung laki-laki yang di atas ini, karena nanti kalau ada saudara kandung laki-laki maka saudari kandung perempuan dapatnya asobah, dapatnya sih sisa, bukan dapat 2/3 itu ya. Ini jadi syaratnya tadi sudah disebutkan. Kemudian yang terakhir, saudari kandung ini dapat sisa kapan? Ketika ada furuk perempuan. Ini ketika ada furuk perempuan atau ada saudara laki-laki kandung ya, bersama saudara laki kandung, dan tidak ada yang kedua, tidak ada yang menghijabnya.
Yang menghijab saudari kandung perempuan siapa? Yaitu anak mayit ya, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Kalau ada anak perempuan itu nanti saudari kandung dapat asobah. Kalau ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, saudari kandung jadi mahju, ya, tidak dapat apa-apa. Baik, biar lebih jelas kita praktekkan dalam kasus seorang meninggal, ahli warisnya adalah saudara kandung. Berarti laki-laki ya, saudara bukan saudari. Istri dan istri. Nah, hartanya 4 juta. Bagaimana pembagiannya? Ya, maka kita lihat saudara kandung ini bagiannya itu selalu dapat sisa ya, kalau dia dapat. Kemudian istri bagiannya adalah seperempat karena tidak ada furu, tidak ada anak atau cucu dari mayit, maka dapat seperempat. Seperempat dari 4 juta 1 juta. Nah, saudara kandung sisa. Nah, di 4 juta sudah diambil 1 juta. Sisanya 3 juta. Ini kasus pertama. Kasus yang kedua. Seorang meninggal. Ahli warisnya adalah saudara kandung perempuan. Ada saudari ya, saudari kandung perempuan dan suami. Hartanya 4 juta. Nah, berapa bagiannya? Saudari kandung perempuan ini kalau sendirian dapat setengah. Dan kalau tidak ada yang membuatnya menghijabnya. Nah, ini nggak ada yang menghijab saudari kandung perempuan, maka dia dapat setengah. Suami dapat setengah karena tidak ada anak, tidak ada furu. Maka setengah dari 4 juta berarti 2 juta. Suami juga setengah dari 4 juta, 2 juta. Habis hartanya. Baik, kasus berikutnya. Seorang meninggal. Ahli warisnya adalah 2 saudari kandung perempuan dan suami. Suami, hartanya 7 juta. Bagaimana pembagiannya? Nah, 2 saudari kandung perempuan itu bagiannya 2/3. Ya, kalau nggak ada yang menghijab. Sedangkan suami bagiannya setengah karena tidak ada furu. Nah, ini hartanya ternyata lebih ya, tidak bulat nanti hasilnya. Maka dari itu dicari KPK-nya. Ya, dicari KPK-nya antara 2/3 dan setengah, 1/2. Ternyata KPK-nya 6. Ya. Jadi 2/3 biar KPK-nya 6, penyebutnya 6, maka menjadi 4/6. Ya, setengah juga sama, penyebutnya diganti 6, maka menjadi 3/6. Nah, pembilangnya 4 dan 3 dijumlah sama dengan 7. Nah, 7 dijadikan penyebut. Jadi bagian 2 saudari kandung adalah 4/7, bagian suami 3/7. Ya. 4/7 dari 7 juta sama dengan 4 juta. 3/7 dari 7 juta sama dengan 3 juta. Nah, ini kasusnya namanya aul. Aul. Kemudian selanjutnya, seorang meninggal. Ahli warisnya adalah saudara kandung laki-laki. Terus saudari kandung perempuan. Dan suami. Berapa bagian masing-masing? Hartanya 4 juta. Nah, ini ketika ada saudara dan saudari kandung bercampur, maka mendapat sisa keduanya. Ya, jadi saudara kandung laki-laki menjadikan saudari kandung perempuan itu dapat sisa. Cuma bagiannya yang laki-laki 2 kali lipat ya,
dapat 2 poin. Nah, sedangkan suami dapat setengah. Setengah. Nah, setengah dari 4 juta sama dengan 2 juta. Nah, sisanya 2 juta nih. 4 juta dikurangi 2 juta, sisa 2 juta. 2 juta dibagi untuk saudara kandung laki-laki dan saudari kandung perempuan. Ya. Bagian laki-laki 2 poin. Nah, berarti 2 juta dibagi 3 ya. Nah, maka hasilnya 666.000. Untuk laki-laki dikali 2 berarti 1,2 juta. Sedangkan perempuan 666.000. Baik. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Seorang meninggal, ahli warisnya adalah saudara kandung perempuan, suami dan anak perempuan. Hartanya 4 juta. Ya. Saudari kandung perempuan, kemudian anak perempuan dan suami. Nah, anak perempuan dapat berapa? Dapat setengah karena sendirian. Saudari kandung perempuan dapat sisa karena saudari kandung perempuan itu kalau ada anak perempuan dia dapat sisa ya, asalkan tidak ada yang menghijabnya ya. Terus suami dapat 1/4 karena apa? Karena ada anak perempuan. Nah, jadi anak perempuan setengah dari 4 juta 2 juta, suami 1/4 dari 4 juta 1 juta, sisanya 1 juta untuk saudari kandung perempuan. Berikutnya. Seorang meninggal, ahli warisnya adalah saudara kandung perempuan, suami dan ayah. Hartanya 4 juta. Ya. Ayah dapat berapa? Ayah dapat sisa karena nggak ada furuk laki-laki. Ayah ini kalau nggak ada furuk laki-laki dapat sisa. Terus saudari kandung perempuan mahjub. Mahjub karena ada ayah. Ya. Pokoknya kalau ada furuk laki-laki atau usul laki-laki, maka saudara atau saudari itu mahjub. Ya. Nah, saudari kandung perempuan mahjub karena ada usul laki-laki, ayahnya. Kemudian suami dapat setengah karena tidak ada furuk, ya, anak atau cucu. Nah, jadi setengah dari 4 juta 2 juta, sisanya 2 juta saudari kandung mahjub. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian tentang pembagian waris ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Tentang bagian saudara atau saudari kandung. Ada pertanyaan? Ibu Fitria, saya baru pertama kali. Nanti saya lihat dari YouTube-nya, saya mau tanya satu kaitan. Ya, silakan Bu, tanya Ibu Fitria. Silakan Bu. Nyalakan audionya. Saya tanya Ustaz. Bentar, ini Ibu Fitria mau nanya deh. Silakan Bu. Bu Fitria. Tulis ya. Di pertemuan ada jelaskan syarat waris itu harus halal setelah diperoleh mayat ketika masih ada. Ya, dalilnya apa ya? Dalilnya itu banyak ya. Kita itu tidak boleh, harta yang halal itu kan bukan milik kita. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini salah satu dalilnya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta
di antara kalian dengan cara yang batil. Harta haram itu batil, sehingga tidak boleh dimiliki. Kalau diperoleh ketika mayit masih hidup, dalilnya apa? Karena dalilnya mayit itu ketika sudah meninggal, sudah terputus dia itu kewajiban dan haknya. Sebagaimana dia tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, begitu pula dia tidak boleh memiliki, ya, tidak boleh memiliki, tidak diberi hak gitu ya. Nah, jadi tidak boleh mayit itu memiliki harta. Oh, udah mayit, udah mati gitu ya. Gitu. Makanya ada warisan, ya. Makanya ada warisan. Jadi dalilnya adalah ayat-ayat warisan itu. Ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Gitu. Allah mewasitkan kepada kalian, memerintah kepada kalian agar membagi warisan kepada anak-anak kalian. Nah, itu kan perintah bahwa harta mayit itu tidak boleh tetap menjadi milik mayit, harus segera diberikan kepada yang berhak. Itu dalilnya. Ya. Ketika sudah meninggal maka tidak boleh memiliki. Jadi mungkin di dunia nyata kita sering mendengar, ya ini mayit itu dapat apa namanya, dapat santunan atau dapat asuransi gitu ya. Itu sebenarnya tidak diberikan untuk mayit, ya, tidak diberikan kepada mayit kecuali untuk pengurusan jenazahnya gitu ya, kecuali untuk pengurusan jenazahnya. Makanya ketika kita memberikan santunan harus jelas peruntukannya untuk siapa, ya, apakah untuk anaknya atau untuk istrinya gitu, atau untuk apa namanya, mungkin menjamu tamu-tamu begitu ya, banyak tamu kan butuh dijamu begitu. Tidak bisa dimasukkan ke dalam harta warisan karena itu bukan milik mayit itu ketika masih hidup. Nah, ketika sudah meninggal tidak bisa kita memberi sesuatu kepada orang mati gitu ya. Harta tidak bisa diberikan kepada orang mati, orang yang sudah meninggal. Kecuali kalau seumpama kita bersedekah atas nama mayit. Nah, itu para ulama bolehkan. Saya bersedekah pahalanya untuk mayit, boleh. Tapi kalau kita memberi uang kepada mayit, ya nggak boleh, sia-sia gitu ya. Gitu. Kemudian Ustadz, jika ada seorang istri, suami dan memiliki satu anak, jika si anak meninggal lebih dulu dari orang tua, kemudian si suami ini meninggal. Nah, istri ini dihitung sebagai istri yang memiliki anak atau tidak memiliki anak, Ustadz, dikarenakan anak lebih dulu meninggal dari orang tuanya. Berarti nggak punya anak. Jadi dihitungnya itu ketika nanti istri meninggal, dia dihitungnya nggak punya anak. Gitu. Karena udah meninggal duluan. Gitu ya. Dia juga udah nggak punya suami karena suaminya meninggal duluan gitu, Bu. Jadi perhitungan waris itu kapan? Yaitu ketika si mayit itu meninggal. Ketika meninggal siapa saja ahli warisnya. Nah, ketika si istri meninggal, suaminya sudah meninggal dulu, berarti dihitung dia nggak punya suami. Ya, anak juga meninggal dulu, berarti dihitung dia nggak punya anak karena anaknya sudah pada meninggal begitu, ya. Semoga jelas. Ada lagi, silakan. Ya, sama-sama. Silakan Bu Zakia. Yang pertama saat itu kok ada keterangan bahwa itu ada di mazhab Hanafi lah, bagaimana dengan mazhab yang lain, Ustaz? Ya, kalau madhab jumhur, kakek itu tidak menghijab. Kakek tidak menghijab kepada saudara. Jadi tetap nanti dapat juga kakek. Asalkan tidak ada yang menghijab kakek, nanti dapat kakek. Itu. Itu. Ya. Kalau Tapi dalam madhab hadisnya lainnya. Tapi kalau dalam madhab Hanafi enggak. Kakek itu kedudukannya seperti ayah. Jadi ya udah saudara itu minggir kalau ada kakek. Karena kedudukannya sama seperti ayah. Itu. Ya. Ada lagi? berikutnya Ustaz, kalau harta kalau hartanya kalau
harta si mayit itu didapat dari korupsi gimana, Ustaz? Nah, kalau harta mayit dia didapat dari korupsi, maka harus dikembalikan kepada negara, ya. Karena itu bukan hartanya mayit, ya. Bukan harta mayit. Kita sebagai ahli waris kalau tahu itu adalah hasil korupsi, nggak boleh kita ngambil. Haram hukumnya. Itu. Itu ya. Kita harus kasih tahu juga kalau kita tahu memang kasih tahu ke ahli waris yang lainnya ini nih hasil dari korupsi gitu ya, maka harus dikembalikan kepada negara gitu. Ya, jelas Bu? Ini ada lagi? Dari kampung kan mobil lama. Kereta. Ya tapi baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Kalau kita ketemu lagi. Berikutnya apa, Ustaz? Hmm? Berikutnya milih hak waris yang mana lagi? Kenapa Bu? Setelah hak